Nah, karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca yang secara alami berperan penting dalam menjaga keseimbangan suhu bumi agar tetap layak huni. Nah, tanpa keberadaan gas-gas rumah kaca ini, suhu bumi diperkirakan akan 33 derajat lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini. Namun, konsentrasi CO2 di atmosfer mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun akibat adanya aktivitas manusia. Nah, pada tahun 1960, laju peningkatan konsentrasi CO2 yang semula sekitar 0,7 ppm per tahun meningkat menjadi 2,38 ppm per tahunnya pada tahun 2014. Nah, konsentrasi global CO2 pada tahun 2012 tercatat sekitar 390 ppm per tahun dan mengalami terus meningkat karena adanya pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan fenomena seperti kebakaran hutan termasuk yang terjadi di Indonesia yaitu El Nino. Salah satu sumber utama emisi karbon dioksida adalah dekomposisi anaerobik sampah organik di tempat pembuangan akhir. Berdasarkan penelitian Rahmadani et al. 2024 menunjukkan bahwa tempat pembuangan akhir Muara Fajar 2 di Pekanbaru menghasilkan karbon dioksida 40-50% dari total gas tempat pembuangan akhir dan menyumbang 75% gas rumah kaca secara global. Emisi ini dipengaruhi oleh jenis dan jumlah sampah, kondisi cuaca, serta aktivitas mikroorganisme. Studi ini menggunakan model Landgame untuk mengestimasi produksi karbon dioksida dan air mode untuk menganalisis proses penyebarannya. Hasil penelitian menunjukkan produksi karbon dioksida meningkat sejak 2018 dan diperkirakan mencapai puncak 22,6 juta meter kubik per tahun pada 2049, lalu menurun seiring berkurangnya sampah terurai. Sampah organik seperti sisa makanan menghasilkan emisi jauh lebih tinggi dibandingkan sampah lambat terurai seperti karet dan kulit. Melalui permodelan air mode, konsentrasi tertinggi CO2 di permukaan tanah terjadi pada tahun 2022 sebesar 185.961 mikrogram per meter kubik. Penyebarannya dipengaruhi oleh arah angin dominan dari selatan yang menyebabkan emisi tersebar ke arah barat daya. Kecepatan angin dan kondisi atmosfer seperti stabilitas juga mempengaruhi pola distribusi. Meski konsentrasi meningkat, nilai yang terdeteksi masih berada dalam ambang aman berdasarkan standar OSHA atau OSHA, yaitu antara 34,15 ppm hingga 103,31 ppm. Jauh di bawah batas maksimal 5.000 ppm. Dengan demikian, ini menunjukkan pentingnya pengelolaan TPA yang berkelanjutan serta perlunya mitigasi terhadap emisi CO2 guna menekan dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Faktor yang memengaruhi jumlahnya yaitu ada yang pertama, energi. Pemanfaatan berbagai macam bahan bakar fosil atau BBM memberi kontribusi besar terhadap naiknya konsentrasi gas rumah kaca terutama CO2. Dan yang kedua ada kehutanan. Salah satu fungsi hutan adalah sebagai penyerap emisi gas rumah kaca karena hutan dapat mengubah CO2 menjadi O2 sehingga pengerusakan hutan akan memberi kontribusi terhadap naiknya emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga ada peternakan. Di sektor ini emisi gas rumah kaca dihasilkan dari pemanfaatan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian, dan pembusukan kotoran-kotoran ternak serta pembakaran sabana. Dan yang keempat ada pertanian. Di sektor ini emisi gas rumah kaca dihasilkan dari pemanfaatan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian, dan pembusukan kotoran-kotoran ternak serta pembakaran sabana. Gas metana atau CH4 yang paling banyak dihasilkan oleh sampah. Sampah sebagai salah satu kontributor terbesar bagi terbentuknya gas metana atau CH4 karena aktivitas manusia sehari-hari. Selanjutnya, dampak terhadap perubahan iklim. Pertama, pemanasan global. CO2 adalah gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer menyebabkan kenaikan suhu global. Yang kedua, perubahan pola cuaca. Peningkatan suhu dapat mengubah pola hujan dan menyebabkan kekeringan lebih sering terjadi di beberapa wilayah. 3. Mencairnya es di kutub. Temperatur yang lebih tinggi menyebabkan pencairan es di Arktik dan Antartika menaikkan permukaan laut. Yang keempat, gangguan ekosistem. Perubahan iklim mempengaruhi keanekaragaman hayati, mengubah habitat makhluk hidup, dan meningkatkan resiko kepunahan. Yang kelima, dampak pada pertanian. Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat mempengaruhi produktivitas tanaman, serta meningkatkan resiko gagal panen.